Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kali ini kita ketemu lagi di podcast The John Studio, di mana pada kesempatan kali ini kita kedatangan bintang tamu yang paling spesial dan betul-betul kita tunggu-tunggu ya kehadiran beliau. Beliau adalah Mas Kukun, di mana beliau ini adalah seorang pegiat seni dan juga budaya, seorang aktivis juga di Gus Durian Mojokerto, juga menjadi seorang pegiat seni yang sudah malang melintang dimanapun. Selamat sore Mas Kukun. Sehat Mas Kukun? Alhamdulillah selalu sehat. Pokoknya iso ngerokok sehat. Alhamdulillah nggih. Gimana kabarnya Mas Kukun? Alhamdulillah sehat Pak Sofi. Nggih. Aktivitasnya mungkin apa saja di masa-masa yang seperti ini Mas Kukun? Masa-masa sulit di Indonesia. Iya, masa-masa sulit yang ada di Indonesia seperti ini Mas Kukun. Aktivitas tetap, karena saya adalah buruh pabrik, tetap bekerja di pabrik, tapi tidak menghilangkan rasa cinta saya kepada seni dan budaya yang ada di Mojokerto, khususnya umumnya di negara tercinta Indonesia ini. Nggih. Mas Kukun ini sudah sejak kapan terjun di dunia kesenian ini Mas Kukun? Ya, sebenarnya lucu Pak. Nggih. Lucunya saya itu di dunia seni ini karena waktu di pesantren itu ada lomba baca puisi sekitar tahun 2004-2005 itu. Sehingga kebetulan saya ketiban sampur untuk ikut lomba baca puisi. Akhirnya dari situ Mas Kukun jadi senang dengan seni. Benar. Dari situ saya mulai belajar buku-bukunya Rendra, buku-bukunya Taufik Ismail, buku-bukunya puisi-puisinya Sutarji Kolsumbahri, sehingga saya menemukan kehidupan di dalam sastra atau di dunia drama di situ. Saya bisa menjadi sosok siapa yang saya inginkan di dalam dunia acting, dan saya bisa menyuarakan melalui tulisan sewaktu saya gelisah dengan sesuatu yang terjadi, baik gempa atau yang melanda di negara kita, itu saya apresiasikan kepada penulisan seperti itu. Oke, Mas Kukun, di dunia seni Mas Kukun ya, karena panjenengan ini kan sudah lama terjun bahkan sejak kecil. Sepertinya seni ini sudah menjadi jalan hidup Mas Kukun ya. Dan ketika saya juga mencari-cari informasi, kenal dengan beberapa orang juga, Mas Kukun ini dibilang juga sebagai seorang aktivis di bidang seni budaya ini. Nah, Mas Kukun, ini kan lagi masa pandemi Mas Kukun ya. Panjenengan ini mungkin tahu, mungkin punya beberapa sahabat-sahabat juga terjun di dunia yang sama. Gimana sekarang nasibnya sahabat-sahabat ini Mas Kukun? Iya, gini, sebenarnya saya prihatin sekali sewaktu negara kita sudah memperlakukan PSBB. Iya. Mungkin mereka tidak merasakan bagaimana seorang seniman yang sudah menggantungkan hidupnya dalam seni pertunjukan khususnya. Contoh, senior-senior saya di dalam ludruk, wayang kulit, ketoprak, campur sari, mereka collab Pak selama tahun 2000 sampai 2001 ini. 2019 sampai 2021 ini. Yang semenjak ada pandemi ini ya. Semenjak ada pandemi yang melanda di negara kita. Lah kenapa itu Mas Kukun? Karena nggak boleh tampil, nggak boleh perform atau bagaimana Mas? Kan memang peraturannya seperti itu Pak. Iya. Peraturannya tidak boleh ada kerumunan. Iya. Otomatis kalau kita pentas ludruk, wayang kulit atau apapun itu bentuknya seni pertunjukan khususnya tradisi, tidak boleh Pak. Nah itu terus apakah ada perhatian khusus Mas dari pemerintah kepada para seniman-seniman seperti jenengan dan sahabat-sahabat ini, yang mungkin ya yang saya tahu ya, mungkin pemahaman kita, konstruksi pikiran kita ini ya mungkin banyak lah orang yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Benar. Nah, apakah sudah ada Mas ini Mas kepedulian dari pemerintah untuk teman-teman seniman ini? Saya selama tahun 2019 pandemi masuk khususnya di Mojokerto saja, itu hanya mendapat 1 kali bantuan. Itu pun
tidak merata, semuanya itu belum juga yang dapat bantuan lah. Maka saya berpikir seperti ini, apalagi kan kasus-kasus yang kemarin bansos dikorupsi dan sebagainya. Aduh, Itu kan juga prihatin banget. Prihatin sekali, iya. Maksudnya gini, seniman-seniman ini kasihlah modal untuk usaha. Makanya saya kepingin sekali kepada teman-teman adik-adik saya yang di bawah generasi saya, kalau mau kuliah ke salah satu fakultas atau universitas yang di bidang seni. Ditoto dhisik niati, Ya. ditata dulu niatnya. Kalau memang dia kepingin hanya hidup di dalam seni, janganlah, karena kita tidak tahu pandemi ini sampai kapan. Karena job-job tanggapan sekarang itu collab semuanya, dan banyak Ini teman-teman belum ada solusi ya Mas ya? belum ada solusi sampai sekarang. Teman-teman seniman menjerit bagaimana? Sedangkan kita juga nggak bisa. Masa kita membantu beberapa seniman yang ada di Mojokerto khususnya kan banyak. Iya. Ya salah satunya ya memang harus kreatif dalam dunia media saat ini. Media ini sebagai corongnya masyarakat kecil untuk menyuarakan apa sih unek-unek di dalam hati yang selama ini tidak bisa kita salurkan kepada pemerintah daerah khususnya seperti itu. Kalau Mas Kukun ini bidang seninya apa Mas Kukun? Saya lebih ke teater dan puisi. Teater sastra ya? Ya, sastra. Lebih ke sastra, lebih ke teater itu memang tidak tahu, saya ada Feel-nya di situ. iya. Saya merasa nyaman di dalam seni pertunjukan khususnya teater, dan waktu saya membacakan puisi itu sangat nyaman gitu loh Pak Sofi. Iya. Apa yang mungkin ketika Mas Kukun tampil atau mungkin ketika membimbing anak-anak yang dalam komunitas Persada ya Iya, Mas Kukun ya. iya. Jadi komunitas Persada ini adalah komunitas di mana ada anak-anak, remaja-remaja yang memang ingin belajar teater, belajar seni, sastra kepada Mas Kukun ini. Wah, teman-teman ini perlu ikut di komunitas Persada, perlu cangkruk-cangkruk, nongkrong-nongkrong di tempatnya Mas Kukun ini. Gratis, Loh, tanpa gratis. tanpa Ada dibeli kopinya. biaya. Ada kopinya. Saya belum ngapunten Mas Kukun ya, belum sempat sowan ke komunitas Persada, tapi Mas Kukun sudah mau untuk datang berdiskusi dengan saya di The Jones Studio. Insya Allah saya akan datang ke komunitas Persada. Mas Kukun, begini Mas Kukun ya, ini juga berkaitan dengan seni dan budaya. Mas Kukun ini miris sekali. Saya melihat ini kasus di beberapa anak-anak saya seorang guru, anak-anak saya itu banyak sekali playlist lagunya itu bukan lagu-lagu Indonesia Mas. Benar. Bahkan dia ini sebagai etnis Jawa, sukunya suku Jawa, lagu Jawa di playlist lagunya saja nggak ada Mas. Lah ini kan miris sekali Mas. Mas gimana sih Mas caranya kira-kira mampu kita menguri-uri budaya kepada anak-anak muda zaman sekarang ini Mas, yang milenial ini Mas. Benar Pak, itu memang jadi perhatian khusus buat saya pribadi dan pelaku-pelaku seni budaya yang lain. Karena kenapa? Diakui atau tidak, budaya Korea itu sudah melekat di teman-teman milenial saat ini. Karena kenapa? Dia lebih suka budaya-budaya asing daripada budayanya sendiri. Contoh, mereka kalau disuruh bahasa Jawa dengan logat Jawa yang bagus, mereka kayaknya tidak bisa. Iya. Tapi tak dikongkon bahasa-bahasa Korea sing drakor seperti Mereka itu. bisa dan fasih sekali. Fasih sekali, bahkan gerakannya juga fasih sekali. Iya, ini Mas Kukun, makanya saya ini kan miris ya. Gimana sih Mas kira-kira caranya biar kita ini mampu mengajak mereka, mampu menjadikan mereka itu akhirnya terinspirasi dengan budayanya sendiri. Benar. Gimana Mas ini kira-kira Mas? Kalau saya punya pemikiran seperti ini Pak, itu memang harus ditanamkan mulai dari sekolah dasar. Iya. Kenapa saya satu-satunya pelaku dan pembina kesenian tradisional di kota Mojokerto khususnya itu di SD Gedongan 2 ada ekstra teater, tapi saya balik ke bidang ludruk. Jadi mereka mulai SD itu sudah saya tancapkan kesenian tradisi, sehingga mereka sampai detik ini saya banyak melihat teman-teman sudah mulai SMP, SMA sudah ditarik di dunia ludruk. Karena kenapa? Itulah modal saya untuk
caranya mereka bisa mencintai kesenian, khususnya kesenian ludruk, kesenian daerah warisan nenek moyang kita. Jadi ada yang namanya internalisasi nilai Benar Pak. agar mencintai budayanya sendiri. Iya. Iya Mas, karena begini ya. Entah kenapa, mungkin apakah dianggap kuno budaya kita yang padahal ini kan harus kita lestarikan. Orang-orang tua kita zaman dahulu dengan kesenian ludruk, wayang, kok dianggap jadul. Saya pernah sendiri Mas, datang ke teman-teman ketika nongkrong di kafe, saya pakai baju batik. Saya dibully habis-habisan Mas. Pakai baju batik itu saya dibully habis-habisan. Padahal ini kan hasil budaya kita. Seharusnya kan kita harus bangga Betul. dengan budaya-budaya seperti itu. Saya itu selalu bangga Pak Sofi. Saya selalu bangga bahwasanya aku loh wong ludruk. Saya bangga. Aku wong Jawa. Aku wong Jawa sing nglestareno budaya Jawa. Lah, saat ini memang milenial teman-teman milenial itu harus apa ya? Rodok dipoles titik, agak diajak. Kadang itu saya dengan teman-teman persada ada pementasan ludruk sebelum pandemi. Saya ajak melihat. Saya berkorban satu mobil gitu. Kita melihat. Dan dia bertanya, itu adalah salah satu bentuk apa ya? Mereka biar tahu, oh, ludruk itu seperti ini. Dan terinspirasi bagaimana caranya nanti saya bisa menjadi seorang pemain ludruk yang bagus. Tidak bisa dipungkiri, Pak. Pelaku seni tradisi itu sangat digandrungi loh di Jakarta. Serius, sangat digandrungi. Tapi di tempat kita sendiri. Tapi di tempat kita tidak diperhatikan tidak sama diperhatikan sekali. sama sekali. Padahal ini sebetulnya bukan tugas sendiri, tugas semua orang. Kalau saya mempunyai pemikiran seperti ini, Pak. Iya. Ada 3 elemen yang harus duduk atau sejajar dan satu pemikiran. 3 elemen ini adalah 1 dari pemerintah daerah. Betul. Kedua dari DPRD. Ketiga senimannya sendiri. Terkadang sewaktu seniman ini sudah berkarya, memikirkan suatu pertunjukan, suatu berkarya sehingga tidak diperhatikan oleh pemerintah daerah, ini juga percuma. Nanti pemerintah daerah sudah punya anggaran banyak, senimannya juga tidak mau berkarya. Senimannya loyo. Kalau DPRD ngedok, bupati ngedok, seniman ini gak semangat, ya percuma juga. Jadi memang 3 unsur ini harus kita Saling berkaitan. Bahkan mirisnya mulai tahun 2014 sampai 2021 ini di Dewan Kesenian Kabupaten Mojokerto tidak ada anggaran. Loh, kok bisa itu ya? Nah, itu pertanyaan besar di situ. Padahal ini kementerian yang saya tahu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Otomatis kalau melihat nomenklatur dari kementerian sendiri ini saja, kita tidak usah mengulas undang-undang, pasal-pasalnya. Otomatis punya job khusus untuk bagaimana caranya melestarikan kebudayaan melalui pendidikan, Mas. Memang itu yang harus diperhatikan. Terkadang itu saya berpikirnya gini. Kembali lagi ke budaya. Saya berpikir gini, seandainya di kabupaten atau kota Mojokerto diterapkan ada pendidikan khusus buat seni pertunjukan khususnya atau ludruk atau apa yang kita duduk dulu lah, apa yang mau diangkat? Wayang kah, bantengan kah? Ya itu memang harus ada di situ. Ya walaupun kalau di kuliah kan mata kuliahnya hanya 2 SKS. Lalu kalau di sini mungkin ada kelas 3 sampai kelas 4 saja, itu kita sinau benar-benar memperkenalkan budaya-budaya Jawa, budaya-budaya tradisi tempo dulu. Kayaknya menarik Pak kalau itu di dunia pendidikan, di dunia pendidikannya sendiri. Terus lalu sekarang teman-teman pelaku seni, pekerja seni atau pelaku seni lah itu sebutannya, mereka itu vakum. 1 memang corona, pandemi yang sedang melanda. Kedua, mereka tidak mau berproses kalau tidak ada lomba atau event. Betul. Itu yang membuat Dan tidak ada program yang memang dilakukan oleh pemerintah dengan anggaran khusus untuk melestarikan kebudayaan dan bekerja sama dengan para seniman. Betul nggak Mas Bukan? Benar sekali. Lah buktinya jenengan pun sanjang bahwa tidak ada dana di Dewan Kesenian, Mas. Tidak ada sama sekali. Ini kan miris sekali. Saya karena pengurus, saya tahu karena saya pengurus dulu Kabupaten Mojokerto genjot untuk kesenian bantengan.
Karena sampai detik ini baik Mojokerto kabupaten atau kota tidak ada kesenian yang khas Mojokerto. Tidak ada. Iya. Tidak ada. Masa onde-onde itu? Onde-onde bukan kesenian. Betul, jajan itu. Iya. Mojokerto belum punya ikon. Belum ya. Ponorogo punya reok. Iya. Banyuwangi punya janger. Iya. Batu punya bandengan. Mojokerto punya apa? Padahal kita ini kerajaan Majapahit dulu berjayanya di Kabupaten Mojokerto. Benar. Tapi kita belum menggali potensi budaya apa yang menjadi ikon di wilayah kita sendiri. Terjadinya Nusantara, cikal bakal Indonesia bermula dari Mojokerto. Iya. Tapi Mojokerto tidak punya. Mojokertonya loyo. Wadidaw. Mas, ini juga mau saya tanyakan, Mas. Saya sering melihat media sosial sekarang kan digandrungi oleh pelajar, Mas. Tapi saya lihat pelaku-pelaku seni kita. Mohon maaf. Iya. Ini kok dulu, Mas, yang saya tahu komedian-komedian, para pelaku-pelaku ludruk di dalam keseniannya melakukan komedi-komedi itu ujungnya adalah untuk melakukan hal-hal satir, untuk melakukan aspirasi masyarakat, menyindir untuk memperbaiki tatanan masyarakat, Mas. Tapi di media sosial kita sekarang coba kita lihat, yang digandrungi sekarang ini bukan kesenian, Mas, tapi hal-hal lain yang memang di situ lebih mengarah kepada hal yang negatif. Ini gimana ini, Mas? Itu juga menjadi problem kita bersama sebenarnya. Dalam artian pemuda-pemuda saat ini kan juga ya diakui atau tidak sudah masuk ke ranah-ranah yang tidak jelas. Dalam artian tidak jelas itu kalau teman-teman dulu adalah ludruk sebagai corongnya masyarakat menyampaikan aspirasi rakyat melalui sindiran-sindiran. Tapi sekarang ini kan media. Terkadang teman-teman tidak bisa memanfaatkan media itu dengan baik, padahal undang-undang ITE sudah ada. Kan banyak juga kasus-kasus tentang apalagi kalau menyindir tentang pemerintah, itu pasti teman-teman itu cebong dengan kampret itu masih belum akur, belum rujuk, sehingga mereka hanya menyerang seperti itu. Kesenian kita seakan-akan tergerus. Jadi memang juga banyak juga yang mengupload sebuah pertunjukan dan sebagainya. Itu hanya 100 lawan 1 sudah. Jadi makanya saya selalu baik di IG dan Facebook saya selalu mengupload kegiatan kesenian. Karena kenapa? Saya ingin konsentrasi dan fokus dalam menggunakan media sosial itu mempromosikan kesenian-kesenian daerah saya. Karena kenapa? Mungkin melalui media itu teman-teman bisa tertarik, bisa ingin mempunyai keinginan, oh iya rek, aku tak jadi seniman. Betul. Tapi sekali lagi saya ingatkan, kalau dalam prinsip saya adalah baik saya dan saya terapkan ke teman-teman persada, awak dhewe iki kudu nguripi kesenian, bukan hidup dalam kesenian. Itu beda konteksnya. Karena kesenian ini bukan profit ya, Mas. Benar. Kesenian ini adalah panggilan jiwa. Iya. Nek kepingin nguripi kesenian, ya nyambut gawe. Iya. Engko hasilnya nyambut gawe, digawe nguripi kesenian. Betul. Bikin pertunjukan, bikin buku, bikin antologi puisi. Itu kan uang yang jeripaya kita aplikasikan melalui buku ini, pertunjukan, bangga. Iya. Tapi kan tidak banyak seniman yang mempunyai pemikiran seperti itu. Bahkan pemikiran saya pun ditolak dengan pelaku-pelaku seni senior. Kenapa itu, Mas? Ya karena dia sudah menggantungkan hidupnya dalam kesenian. Mohon maaf Pak. Iya. Di Mojokerto sendiri kan banyak guru-guru ekstra. Iya. Baik teater, musik, apapun itu. Banyak sekali saya kira. Iya. Itu pun dia tidak melakukan apa-apa yang mengedukasi anak-anak didiknya agar benar-benar mencintai seni. Tapi mereka hanya berproses sewaktu ada event. Juara mereka bahagia. Juara memang kita senang. Tapi prosesnya ini, masa kita menjadi seorang seniman yang instan? betul. Kan nggak mungkin. Harus ada tahapan-tahapan dan mengawal itu butuh betul-betul loyalitas. Benar. Intinya lagi-lagi saya bilang, seni itu dari hati. Ya. Bukan pikiran. Kalau seni dalam pikirannya ya aku nggarap, aku oleh duit.
Ya. Tapi kalau hati, kita sudah proses kita terus dipentaskan, itu sudah bangga sekali kita. Seperti itu. Oh ya Mas Gukun, ini juga mungkin perlu saya tanyakan Mas Gukun ya. Mas Gukun ini adalah seorang aktivis di Gus Durian, mengawal toleransi beragama di Kabupaten Mojokerto, dan saat ini Mas Gukun ya, isu-isu tentang toleransi beragama memang sedang sensitifnya Mas Gukun. Nah ini juga mungkin kemarin saya mendengar Mas Gukun ini adalah orang yang paling lantang menyuarakan toleransi beragama di Mojokerto Mas Gukun. Seperti kasus yang terjadi di Suko kemarin, ada seorang yang almarhum ya bahasanya orang Kristen atau tidak non Muslim begitu, tidak mendapatkan tempat pemakaman yang layak gitu ya. Mas Gukun ini gimana Mas berkaitan dengan pandangan jenengan tentang toleransi beragama, terutama khususnya di wilayah Kabupaten Mojokerto dan umumnya di Indonesia Mas, yang hari ini bahkan isu-isu tentang agama ini sangat sensitif sekali Mas. Gimana Mas menurut jenengan? Benar Pak, itu kasus yang di Suko ini adalah dua kali saya menangani. Dalam artian tahun pertama itu 2019 di Ngares Kidul. Ya alhamdulillah sekarang di Ngares Kidul sudah ada makam non Muslim. Jadi mediasi itu sukses. Mediasi itu sukses, baik dari pemerintah desa sampai pemerintah daerah. Lah Suko ini masih belum, masih dalam ya kita perjuangkan. Karena kenapa Pak? Setiap warga negara Republik Indonesia kan mempunyai hak yang sama. Betul. Katanya kita berideologi Pancasila. Terus kalau ada seorang non Muslim yang meninggal, terus tidak boleh dimakamkan di desa setempat, maka mana sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Tidak ada dan tidak diimplementasikan. Iya, karena memang saya itu tahulah mereka saudara-saudara kami itu minoritas, karena di Mojokerto mayoritasnya Muslim. Tapi kan cari ini Muslim tuh rahmatan lil alamin. Betul. Lakum dinukum waliyadin. Tapi kenapa kok tidak menerapkan itu gitu loh? Sehingga makam yang atau jenazah Pak Toto yang di Suko itu dipulangkan ke Blitar. Jadi memang ini harus kita menjadi PR kita bersama, baik pemerintah daerah, kecamatan sampai desa, sampai ke tingkat desa. Karena kenapa Pak? Seharusnya kepala desa kan berpikir, oh iya, masyarakat saya atau wargaku masih ada yang beragama non Muslim. Iya, betul. Karena kenapa? Memang kepala desa atau camat atau kepala daerah itu selalu dapat benturan dari orang-orang Muslim sendiri. Yang mayoritas di situ, yang lebih dominan di situ. Iya. Tapi kurang mempedulikan yang minoritas. Benar Pak. Itu kan menjadi miris sekali sewaktu kami dari Gus Durian memperjuangkan hak-haknya, lantas kita dibenturkan sesama Muslimnya. Kita tuh dapat perlawanan bukan dari orang Kristen atau dari orang Muslim sendiri. Nah, kenapa itu Mas? Kok sampai bagaimana itu perlawanannya gimana Mas itu? Iya, dianggap kita kafir kayak, dianggap kita ngapain belain orang-orang non Muslim, orang-orang kafir. Ini bukan masalah kafir dan tidak kafirnya, tapi kita hidup di negara yang kebenekaan tunggal ikanya itu harus ada. Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangruah. Betul. Itu yang mereka tidak memahami, bahwasannya Indonesia ini dulu merdekanya bukan hanya orang Islam yang berjuang. Kristen, Hindu, Buddha, sampai Bung Karno, salah satu proklamator kemerdekaan, menyatakan kalau jadi Islam jangan jadi orang Arab, kalau jadi Kristen jangan jadi orang Yahudi, kalau jadi Hindu jangan jadi orang India. Tujuannya apa? Kata-kata itu, jadilah Islam yang Nusantara. Lah Islam Nusantara yang saat ini yang saya tahu diterapkan oleh Nahdlatul Ulama. Selain itu saya tidak tahu. Jadi kalau dia bukan saudaramu dalam seiman, dia adalah saudaramu bagi sesama bangsa. Kalau dia bukan saudaramu dalam seiman, paling tidak dia adalah saudaraku dalam kemanusiaan.
Betul. Dan semakin tinggi ilmunya, maka semakin tinggi rasa toleransi. Benar. Kata Gus Dur seperti itu. Ya, jadi mungkin karena memang edukasi toleransi beragama ini masih sangat kurang ya Mas Gukun ya. Saya itu punya keinginan seperti ini Pak Sofi. Seandainya di Kabupaten Mojokerto itu ada rumah ibadah, 5 rumah ibadah dalam satu komplek. Wah, menarik sekali itu sepertinya. Jadi rumah ibadah itu dalam satu komplek ini ada gereja, ada wihara, ada masjid dan pokoknya tempat-tempat ibadah lain dalam satu komplek. Sehingga mungkin peran tenaga pendidik atau guru-guru mulai tingkat SD sudah diajak ke situ. Gila, rumah ibadahnya orang Kristen. Mereka saudaramu. Betul. Gila. Tempat dari ibadah edukasinya secara tidak langsung mengena. Benar Pak. Jadi mulai kecil kita sudah tancapkan rasa toleransi. Tapi kan kita waktu di media-media kan juga banyak orang anak SD tidak boleh Hormat. tidak boleh pakai hijab dan sebagainya. Terus ada lagu-lagu yang dia Kristen itu bukan saudaramu kan ada Pak. Itu kan dari SD sudah didik rasa seperti itulah bagaimana sama dengan melecehkan toleransi. Benar. Dan ini sangat miris sekali ya Mas Gukun. Dan masih banyak sekali sebetulnya yang ingin saya tanyakan dan menarik sekali diskusi kita dari membahas seni, membahas toleransi beragama. Memang Mas Gukun ini orangnya multi talenta, seorang advokator juga, mediator juga, seorang seniman juga. Sebetulnya masih banyak Mas Gukun yang ingin saya tanyakan, tapi karena memang waktu yang begitu sangat singkat sekali Mas Gukun, mungkin next time kita bisa ketemu lagi, bisa ngobrol-ngobrol kembali. Mungkin saya yang akan main ke komunitas Persada Mas Gukun. Penasaran saya lihat anak-anak berlatih teater di sana. Dan mungkin juga saya mengucapkan terima kasih Mas Gukun. Sama-sama Terima kasih sekali sudah mau hadir, sudah mau bersuara, berdialog dengan kami di The John Studio ini. Mudah-mudahan kita tetap bersilaturahim ya Mas Gukun, walaupun dengan masa pandemi kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan ini segera selesai, segera tuntas. Tidak ada lagi yang memang merasakan dampaknya, terutama para seniman-seniman ini. Karena salah satu dari identitas kebudayaan ini tolok ukurnya dipegang oleh para seniman-seniman. Jadi kalau senimannya loyo gimana kita bisa uri-uri budaya kita. Benar Pak. Okay. Mas Gukun terima kasih banyak. Mungkin ada pesan terakhir Mas Gukun sebelum kita nanti menutup ini. Ya, Mas Gukun. saya hanya kepingin teman-teman yang adik-adik atau yang generasi di bawah saya ditata dulu niatnya kalau mau menjadi seniman. Itu yang ke satu, yang kedua, mari kita tingkatkan toleransi kita di bumi pertiwi ini. Sudah itu doa. Terima kasih Mas Gukun. Jadi teman-teman, itulah diskusi dan bincang kami dengan Mas Gukun. Beliau ini memang sangat getol sekali menyuarakan perjuangan menguri-uri budaya ya, melestarikan kebudayaan juga melestarikan toleransi beragama. Tepat sekali hari ini Mas Gukun bisa hadir dan bisa memberikan banyak ilmunya buat kita semua. Mas Gukun, matur nuwun nggih Mas Gukun. Itu rekan-rekan kita, teman-teman semuanya yang sudah hadir di live streaming Instagram juga. Terima kasih banyak. Ya mudah-mudahan kita tetap ketemu di kesempatan-kesempatan yang lainnya bersama narasumber-narasumber yang handal juga. Saya akhiri dialog kali ini. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Gukun.